awal babak. Sri terdiam mematung di hamparan tanah ladang tebu. Ia menatap lelaki yang berlutut di hadapannya. Sorot matanya marah, sekaligus menghibah. Hal yang tak dapat Sri lupakan seumur hidup adalah saat dia melihat wajah lelaki itu menunduk sebelum tertawa penuh kegilaan. Racauan yang dia katakan tak dapat terdengar dengan jelas. Sri masih diam memandangi lelaki itu penuh kengerian. Bahkan saat menyadari tak jauh dari tempat lelaki itu berlutut, ada sesuatu sedang mendekat. Sesuatu berwarna hitam besar dengan tanduk layaknya kerbau. Kini sedang berjalan mendekati mereka. Suara langkah kakinya tegas. Mata merah menyala. Sri menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana sosok hitam besar itu mencengkram wajah si lelaki yang tercekat dalam ekspresi sinting itu. Dengan gerakan cepat, sosok itu memelintir kepala si lelaki hingga batang lehernya terkoyak sebelum terlepas dari tubuh. Sri terkesiap terbangun dari tidurnya dengan wajah ngeri, lalu mulai menangis. Masih saja dirinya dihantui kejadian itu. Kejadian saat dia melihat Sabdo Kuncoro mati di hadapannya. Sri tak lagi bisa membedakan antara kenyataan atau mimpi buruk. Seumur hidup, ia mungkin akan terus dihantui oleh wajah-wajah itu. Di tengah ketakutan yang memenuhi isi kepalanya, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Bapak berdiri di muka pintu. "Duk, ada tamu." Seorang tamu. Bapak tak memberitahu siapa tamu tersebut, karena ia juga baru pertama kali melihatnya. Dengan penuh rasa penasaran, Sri melangkah menuju ke ruang tengah. Di hadapannya berdiri seorang lelaki yang membelakangi dirinya. Lelaki itu menoleh, lalu menatap Sri dengan senyuman di bibirnya, membuat Sri tercekat kaget. "Masuki?" Tak disangka-sangka mereka baru bisa bertemu lagi setelah 2 tahun berlalu. 2 tahun lalu peristiwa itu terjadi. Kejadian yang tak mungkin bisa mereka lupakan seumur hidup. "Bagaimana kabar Dini?" tanya Sri tiba-tiba. Sugi tak langsung menjawab. Ia menatap Sri terlebih dahulu dengan tatapan nanar. "Baik, dia baik-baik saja," katanya, sembari menyesap kopi yang ada di hadapannya. Begitu. Terjadi keheningan panjang di antara mereka. Suasana menjadi canggung. Sri dan Sugi tak tahu harus memulai dari mana. Bila dipikir, waktu terasa berlalu begitu cepat. Mereka berdua sama-sama mencoba menata kehidupan kembali. Setelah apa yang pernah mereka lalui dalam kurun waktu singkat, saat mereka masih mengabdi kepada keluarga yang sama, keluarga Atmojo. "Jadi begini," kata Sugi memecah keheningan. "Kedatanganku ke sini sebenarnya ingin..." Sugi menahan diri. Ia menunggu reaksi wajah Sri yang tampak penasaran.
mengajakmu ziarah ke makam Sabdo Kuncoro. Ziarah? Sugi tertawa getir. Ia tahu apa yang ia katakan terdengar bodoh. Terlebih setelah melihat apa yang sudah terjadi kepada Sri. Namun tetap saja Sugi tak dapat menyembunyikan bahwa dirinya dikejar-kejar mimpi buruk yang mungkin tak akan pernah berakhir. Bila Sugi tak melupakan segala kesalahan yang dia lakukan di masa lalu kepada Sabdo Kuncoro, satu dari tuan yang pernah ia abdikan, semua ini tak akan pernah berakhir. Sri memilih diam sebelum akhirnya mendengar Sugi kembali berkata kepada dirinya, "Mungkin aku sudah sinting mengajakmu ziarah ke makam orang yang hampir saja mengambil nyawamu. Tapi aku yakin kamu merasakan hal yang sama seperti apa yang kurasakan. Mimpi-mimpi itu apa mengganggu dirimu juga?" Sri masih diam. Ia memandang ke tempat Sugi duduk. "Kamu pasti juga bermimpi tentang Sabdo Kuncoro." "Sabdo Kuncoro?" Sri menjawab. "Iya, aku juga memimpikan dia. Salah satu penglihatan yang tidak akan pernah bisa kulupakan waktu makhluk itu memenggal kepalanya. Sabdo Kuncoro sekarang dimakamkan di pemakaman keluarga Kuncoro." Sri tercekat. "Makam keluarga Kuncoro?" Sugi mengangguk. "Aku pikir mungkin dengan berkunjung ke sana semua ini akan berakhir. Bagaimanapun juga, ini adalah hukuman yang harus kita terima." "Tapi Sri," Sugi memandang Sri, "apa kamu tidak ingin mencoba memperbaiki semuanya?" Sri menunduk. Ia tak tahu harus menjawab apa. Bagaimanapun juga, semua ini memang sudah selesai. Sabdo sudah mati. Sri sedang menata hidup. Sedangkan Atmojo masih hidup dengan nyaman. Sejujurnya, Sri sudah tak mau lagi terlibat dengan semua urusan ini. Tetapi mendengar penawaran dari Sugi, bukankah tak ada salahnya ziarah ke makamnya? Mungkinkah ini untuk kali pertama dan terakhir dirinya terlibat lagi? Kali ini, ia ingin meminta maaf atas segala yang pernah terjadi di antara mereka. Antara dirinya dengan Sabdo Kuncoro. Mbah Karsa memberi ampunan kepada Sabdo agar ia bisa dimakamkan di tanah milik Kuncoro. Ia berbaik hati karena perseteruan mereka sudah benar-benar berakhir. Sri meringis getir bila harus mengingat nama itu di telinganya. Karsa Atmojo. Semua ini karena wanita itu. Setelah terdiam lama, Sri akhirnya mengangguk, menyambut tawaran Sugi. Ia akan berkunjung ke tempat pemberhentian terakhir Sabdo Kuncoro untuk kali pertama dan terakhir. Hari mulai petang, diikuti mendung gelap. Sri dan Sugi sudah berkendara lebih dari 6 jam perjalanan. Terbersit di dalam kepala Sri. Apakah mereka keluarga Atmojo tahu atas apa yang Sugi akan lakukan? Mereka tahu.
kata Sugi seakan bisa membaca pikiran Sri. Sebenarnya, justru mereka yang memintaku untuk mengajakmu. Anggap saja ini permintaan maaf dari mereka setelah melibatkanmu dalam perseteruan berdarah ini. Mungkin mereka tak akan pernah dapat membayar lunas atas apa yang telah mereka lakukan kepadamu. Tapi tetap saja mereka merasa berhutang kepadamu, Sri. Apalagi kamu tak menerima sepeser pun dari mereka. Kamu sudah membuang uang-uang itu, bukan? Sri diam. Ia ingat saat mendapat besek berisi penuh uang, dan tanpa berpikir panjang, langsung membuangnya ke tempat pembuangan akhir. Ia tak ingin terseret lagi ke dalam lingkungan Atmojo. Sri sudah berpesan kepada dirinya sendiri bahwa ia tak akan pernah mau menerima imbalan apapun atas kematian-kematian yang harus dia tanggung. Atmojo benar-benar keluarga sinting. Mobil memasuki pelataran hutan, menembus jalanan perkampungan jarang penduduk, melewati kebun tanah lintang luas di mana Sri tak henti-hentinya memandang pohon yang berjejer di sisi kiri jalan. Semua ini milik Kuncoro, tapi sekarang tak ada yang mengurus tempat ini, sehingga menjadi tanah tanpa tuan. Tanah tanpa tuan? Sri menatap Sugi. Kenapa tidak ada yang mau mengurus tanah seluas ini? Semua orang berkata tanah ini seperti tanah terkutuk. Tak ada yang mau mengurus tanah yang dikutuk. Takut sial katanya, jawab Sugi. Selepas menempuh jalan menanjak dan melewati tikungan tajam, sampailah mereka di sebuah gerbang kayu besar berkarat. Sugi sempat turun untuk membuka gerbang. Di balik pagar itu, terlihat sebuah rumah besar dengan bangunan model Jawa kuno, dengan pilar dan anak tangga yang tinggi di bangunan utama. Kediaman mewah dan besar seperti ini mengingatkannya akan bangunan milik keluarga Atmojo. Meski tampak kuno serta sudah lama tak lagi ditinggali, bangunan ini masih terlihat megah, seperti memiliki sejarahnya sendiri. Kediaman milik Kuncoro tak kalah dari milik Atmojo, dengan anak tangga di pilar utama rumah. Tempat Sri bisa melihat hamparan tamanan luas yang tak terurus, karena banyaknya rumput liar mengelilingi taman itu. Sugi turun dari mobil, diikuti oleh Sri. Mereka bersama-sama melangkah di atas tanah berbatu dengan retak di sana-sini. Sudah berapa lama tempat ini ditinggalkan? Batin Sri bertanya-tanya saat melihat semua ini. Di sana, Sugi menunjuk ke arah gazebo di dekat anak tangga. Pintu rumah dibuka secara paksa oleh Sugi. Tak ada yang tinggal di sini lagi. Bahkan orang setempat tak ada yang mau menginjakkan kaki di tempat ini. Kenapa tidak dijual? Sugi terdiam sesaat. Orang gila mana yang mau beli rumah dengan sejarah kelam seperti ini? Sugi benar. Meski Sri tidak tahu secara lengkap apa yang terjadi pada keluarga Kuncoro, tetapi dia bisa mengira bahwa kejadian itu bukanlah kejadian biasa. Seharusnya hal ini cukup dengan melihat bagaimana keluarga Atmojo hidup. Mereka, orang-orang ini bukanlah orang biasa. Mereka lebih dari monster. Bahkan Sri sendiri tak tahu harus menyebut mereka dengan sebutan apa. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sesuatu yang benar-benar buruk
kata Sugi sembari mengangkat alis. Ia kembali berjalan. Janur ireng, kata Sri pelan. Sugi menghentikan langkahnya saat mendengar Sri. Ia menoleh menatap wajah Sri sebelum mengangguk getir. Apa yang kamu lihat, Gi, sebenarnya dalam peristiwa janur ireng tersebut? Sri melihat wajah Sugi yang muram. Sugi mengizinkan Sri masuk lebih dahulu. Setelah menaiki anak tangga, tempat di mana Sri bisa melihat keseluruhan taman di kediaman ini. Lewat sini, Sugi membuka pintu besar lain. Di dalam, mereka bisa mendengar suara hentakan kaki mereka pada lantai keramik yang menggema di ruang megah kosong tersebut. Temboknya terlihat mengelupas di sana-sini dengan sulur-sulur liar yang tumbuh serampangan. Namun, rumah ini masih terlihat kokoh. Keluarga Kuncoro jauh lebih kaya bila dibandingkan dengan keluarga Atmojo, kata Sugi sembari berjalan. Namun tak ada yang peduli. Lagi pula, kekayaan bukanlah yang utama bagi mereka. Sri hanya mendengarkan. Bagi orang-orang seperti mereka, uang dan harta hanyalah pelengkap saja. Kamu tahu apa yang sebenarnya mereka kejar? Sugi tersenyum kecil, menatap langit-langit rumah. Retaknya mulai terlihat mengkhawatirkan. Kedudukan. Aroma pengap serta lumut yang lembab tercium dari segala penjuru. Diikuti pemandangan tak mengenakkan selama mereka masuk ke rumah ini. Benda-benda berserakan seakan-akan tak pernah tersentuh lagi oleh manusia. Dibiarkan begitu saja. Apakah tak ada orang yang menginginkan benda-benda ini lagi? Padahal, bila dilihat dengan jeli, benda-benda ini terlihat masih layak, meski dipenuhi debu dan lumpur akibat langit-langit yang mulai bocor. Dari luar terdengar badai bergemuruh. Hujan baru saja turun. Sri dan Sugi menelusuri altar yang dipenuhi benda-benda antik tak bertuan. Rumah ini lebih gelap dari yang pernah Sri kira. Firasatnya tak enak semenjak menginjakkan kaki di tanah ini. Seakan rumah ini memanggil-manggil siapapun yang melewatinya. Sri masih mengikuti Sugi yang entah kenapa menambah kecepatannya ketika berjalan. Diselimuti udara dingin, Sri merasa tubuhnya mulai menggigil. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Seakan-akan sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sri memang merasa tak pernah benar-benar merasa sendiri semenjak peristiwa itu. Tapi di rumah ini, Sri dapat merasakan perbedaan itu berkali-kali lipat. Sampai-sampai bulu kuduknya berdiri. Sugi akhirnya berhenti di depan sebuah pintu. Di sini, Sri. Sri mendekat dengan cepat menuju Sugi. Di hadapan mereka, menjulang sebuah pintu kayu besar yang dibuat dari jati. Diukir dengan halus dengan simbol-simbol dan gambar khas kebudayaan Jawa. Terlihat tua serta antik dengan ornamen khas akar menjalar yang membentuk sosok kambing. Sugi melihat ke sekeliling, seakan-akan sedang mencari sesuatu. Sri mendekat ke pintu kayu tersebut. Menyentuhnya, lalu merasakan bahan kayu jati tersebut. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah gembok besar yang menahan pintu tersebut. "Mas mau buka pintu ini?" tanya Sri.
Iya, di dalam sanalah Sabdo dimakamkan, kata Sugi. Kenapa digembok? Entahlah, mungkin ada alasan kenapa Karsa melakukan itu. Sri, bantu aku cari barang yang bisa buat bongkar gembok itu. Kamu bilang Mbah Krasa sudah tahu akan hal ini. Kenapa dia tak memberimu kuncinya? Sugi terdiam memandang Sri dengan sorot mata dingin. Sudahlah, aku lupa minta. Sri curiga, tetapi dia lebih memilih diam sejak sebelum memandang ke arah Sugi. Ia masih terlihat mencari-cari sesuatu di antara tumpukan benda-benda yang tergeletak begitu saja di atas lantai yang tak terurus. Sri mulai ikut membongkar benda-benda tua di sekitar tempat tersebut. Tetapi mereka tak kunjung menemukan apapun. Tiba-tiba dari sudut matanya, Sri melihat seseorang tengah berdiri memandangnya. Sri melangkah mundur. "Mas," kata Sri. Sugi menoleh, kemudian menyadari bahwa mereka tak lagi sendiri di tempat ini. Sri melangkah mundur saat sosok asing itu berjalan mendekat. Sugi menghampiri Sri, mencoba menenangkan. "Siapa kamu?" bentak Sugi. Sosok itu mengenakan kerudung menutupi sebagian wajahnya. Tepat saat mereka saling berhadapan, Sri dan Sugi melihat sosok itu akhirnya menurunkan kerudungnya, membiarkan Sugi dan Sri melihat siapa dirinya. Sugi terdiam sejenak. Rupanya ia mengenal orang tersebut. Lina? Sri bisa melihat wajah kaget Sugi. Seakan yang ada di hadapannya tak pernah ia kira akan datang ke tempat ini. "Kamu ngapain di sini?" "Sudah lama ya, Mas, kalau dipikir-pikir." Perempuan itu membuka suara. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Sugi. Perempuan itu mendekati Sugi, kemudian memeluknya. "Aku hanya ingin melihat." "Melihat apa?" batin Sri bertanya-tanya. "Kumohon, biarlah aku melihat untuk kali terakhir," pinta Lina. Sugi tampak berpikir, tetapi Sri bisa melihat dia sedang menutupi sesuatu. Ada apa sebenarnya ini? Apalagi yang tidak aku ketahui? Sugi akhirnya menceritakan kepada Sri siapa Lina serta kenapa dia ada di sini. Meski terasa tak masuk akal, Sri tak ingin bertanya lebih jauh. Dia tak ingin berdebat di hadapan perempuan yang baru dia ketahui namanya. Lina adalah istri Sugi. Sri pernah mendengar tentang istri Sugi, tetapi ini adalah kali pertama dia bertemu dengannya. Ibu dari 2 anak. Sugi jarang menceritakan tentang istrinya. Ia hanya berkata bahwa terkadang 1 bulan sekali mereka bertemu. Lina rupanya sudah membawa linggis yang dia temukan dari ruangan lain. Sugi segera mengambil benda itu dari tangan Lina. Sri curiga. Semua ini terasa terlalu kebetulan. Kini mata mereka semua tertuju menatap ke pintu kayu tersebut. Sugi menghantamkan linggis di gembok besinya. Butuh berkali-kali percobaan sampai akhirnya gembok itu terpelanting jatuh menghantam ke lantai. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu berderit.
Pintu kayu jati yang kokoh itu kini akhirnya terbuka, menunjukkan sebuah ruang yang lebih hitam dan gelap dari semua ruangan di rumah ini. Sri bisa merasakan ada sesuatu di dalam sana yang sedang menunggu dirinya. Sesuatu yang membuat Sri merasa yakin pada kehadiran makhluk yang membuatnya bergidik ngeri. "Sri," kata Sugi, "ayo masuk." Sri melangkah masuk paling akhir ke ruangan tersebut. Mereka bersama-sama berjalan di atas lantai kayu. Berbeda dari lantai ruangan lain yang dilapisi keramik. Suara kriak dari kayu-kayu yang sudah tua dan rapuh ketika diinjak membuat Sri khawatir. Sugi meraih sesuatu di saku jaketnya. Sebuah senter kecil yang membantu mereka berjalan menelusuri kegelapan. Sugi sudah mempersiapkan hal ini sebelumnya. Udara di dalam ruangan ini semakin lama semakin dingin. Sementara dari jauh mulai terdengar suara-suara lain, seperti gemericik air hujan yang menetes dari langit-langit. Sri merasa semakin dingin dan menggigil. Ruangan ini jauh lebih lembab dari ruang sebelumnya. Udara di dalam juga terasa menyesakkan. "Ruangan apa ini, Mas?" tanya Sri memecahkan keheningan. "Di mana makamnya?" Sugi tak menjawab pertanyaan Sri. Lina juga tidak bereaksi atas pertanyaannya. Sri akhirnya hanya bisa berjalan mengekor di belakang mereka, menjaga jarak langkah. Warna lantai mulai terlihat kehitaman. Sri semakin yakin ada sesuatu yang sebenarnya mereka sembunyikan. Ketika melihat gelagat Sugi dan Lina melihat ke sana sini seakan mencari sesuatu di antara puing-puing. Sugi tiba-tiba mematikan senter, membuat ruangan ini menjadi gelap gulita. Sri gelagapan berteriak, "Gelap, Mas, aku nggak bisa." Tiba-tiba dari jauh terdengar suara Sugi berseru, di sini tempatnya." Senter kembali menyala tepat di hadapan Sri. Tampak sebuah kursi tua dengan bercak noda hitam. Warna noda pada kursi sama persis dengan lantai kayu. Saat itulah Sri yakin apa yang dia lihat adalah noda dari darah yang sudah mengering. Sugi menunduk, tak memandang wajah Sri. Sri merasa terancam, hal yang lebih mengerikan dari sekedar kebohongan. Sugi pasti sedang menjebak dirinya. "Aku memiliki hutang yang harus dibayar." "Utang? Utang apa?" Sri bertanya seraya melangkah mundur. Saat di belakangnya, Lina tiba-tiba menahan tubuhnya yang mulai gelagapan. "Lihat apa yang ada di atas kursi," kata Sugi, sembari mengarahkan senter tepat di atas kursi, lalu ke langit-langit. Sri tercekat. Tepat di langit-langit ruangan, tampak dua anak lelaki digantung. Kepala mereka menyerupai kepala kambing. Mereka mati dengan darah terus menetes.
menimbulkan suara menyerupai suara rintik hujan yang sedang turun. Berarti sedari tadi yang ia dengar bukan tetesan dari langit-langit yang bocor, melainkan darah yang terus-menerus keluar dari dalam tubuh kedua anak itu. "Apa-apaan ini, Mas?" Sri panik. "Kematian Sabdo membawa malapetaka kepada dua anak kami," kata Sugi. "Bokolono akan membalas siapapun yang terlibat dalam kematian keluarga Kuncoro, sampai dia menemukan tuan yang baru bagi dirinya." Sri tak mengerti maksud perkataan Sugi. Ia mencengkeram kepalanya, seakan menolak apa yang baru saja ia lihat. "Maaf Sri, janjiku pada Sabdo adalah membawamu ke tempat ini." Sugi memberi gestur isyarat kepada Lina. Kemudian Lina langsung menghunuskan linggis, menancapkan hingga menembus perut Sri. Perempuan malang itu meringkuk, tak mampu untuk sekedar berteriak, dan akhirnya ia terjatuh tak berdaya. Sri terjatuh. Darah mengalir dari pucuk linggis hingga pangkalnya. Kini ia hanya bisa menatap wajah Sugi yang melihatnya dengan tatapan kosong. Sugi berkata untuk kali terakhir, "Semua baru saja dimulai, Sri. Semua dimulai saat pertama aku bertemu dengan dia."